Oke teman-teman, ini adalah cabai rawit kaliber usia 53 hari setelah tanam ya teman-teman. 53 hari setelah tanam, seperti ini tampilannya. Tapi kita kesampingkan dulu untuk cabai rawit kalibernya ya teman-teman. Kali ini spesial saya akan menjawab pertanyaan subscriber teman kita mengenai pupuk Ultradap ya teman-teman. Ini adalah pupuk Ultradap. Pupuk Ultradap adalah pupuk yang lumrah atau lazim digunakan setiap petani cabai di Nusantara ya teman-teman. Tapi masih ada yang bertanya, katanya bang, apakah pupuk Ultradap ini baiknya dikocor atau dispray? Oke, baiklah teman-teman. Agar teman-teman paham, simak terus penjelasan pada kesempatan hari ini, yaitu tentang pupuk Ultradap ya teman-teman. Penjelasan yang pertama ya teman-teman. Pada pupuk Ultradap adalah pupuk yang biasanya digunakan pada hidroponik ya teman-teman, termasuk greenhouse, di mana budidaya greenhouse itu memang mengalirkan air di peralon atau pipa, yang kemudian disitulah air tersebut dicampur dengan pupuk Ultradap ya teman-teman. Tapi petani di Indonesia juga kebanyakan mengaplikasikan pupuk Ultradap tersebut kepada tanaman cabai yang memang luas seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk jumlah cabai yang saya tanam kali ini untuk jenis populasi kaliber adalah 2.200 pohon, sehingga saya pun memang menggunakannya. Itu yang pertama ya teman-teman. Ya, kita ke bentuk dulu ya teman-teman. Bentuknya seperti ini. Bubuk seperti penyedap rasa. Tapi untuk petani di Nusantara memang banyak yang mengaplikasikan daripada tanaman cabai luas seperti ini ya teman-teman. Jadi ini untuk populasi cabai yang saya tanam jenis kaliber adalah 2.200 pohon. Saya pun memang menggunakan pupuk Ultradap seperti ini. Dan kemudian setelah kebentuk ya teman-teman, kita ke fungsinya terlebih dahulu. Masih banyak yang bertanya, katanya bang, apakah pupuk Ultradap ini baiknya dikocor atau dispray? Jadi kalau untuk tanaman cabai yang saya miliki ya teman-teman. Jadi untuk tanaman cabai yang saya miliki, saya menggunakan pupuk ini dengan cara dikocor ya teman-teman. Karena memang beberapa kali saya menanam tanaman cabai, jadi untuk fungsi Ultradap tersebut adalah yang pertama ya teman-teman. Karena memang pupuk Ultradap ini cenderung lebih mudah terserap, sehingga untuk proses perakaran memang cenderung lebih bagus ya teman-teman. Jadi untuk proses perakaran dia cenderung lebih kuat, sehingga pupuk Ultradap ini akan membantu pertumbuhan akar, di mana akar tersebut semakin kuat dan akhirnya pertumbuhan tanaman kita, tanaman cabai kita menjadi bagus ya teman-teman. Oke, itu penjelasan yang pertama. Dan kemudian secara dispray pun sebetulnya bisa, tapi tujuannya di fase vegetatif atau fase generatif itu sama saja kita bisa lakukan ya teman-teman. Dan kemudian kita setelah penjelasan tadi di awal, kita langsung ke dosis ya teman-teman. Untuk dosis Ultradap ini karena memang harganya lumayan mahal. Ini untuk harga di daerah saya pupuk Ultradap ini adalah sekitar 65 sampai 70 ribu rupiah per kilogram. Artinya jika populasi tanaman yang teman-teman miliki banyak, maka untuk modal produksi atau biaya pembelian Ultradapnya pun memang harus dipersiapkan ya teman-teman. Jadi dosis yang saya lakukan atau dosis yang saya gunakan ketika saya mengocor tanaman cabai yang saya miliki, saya menggunakan per 10 liter air saya menggunakan 3 sendok makan ya teman-teman. Kemudian bang, apakah boleh dicampur? Bagus dicampur dengan menggunakan NPK 1616 ya teman-teman. 16 NPK 16 jenis tawon seperti ini. Kalau saya biasanya menggunakan NPK 16-nya 4 sendok makan per 10 liter air di fase 1 sampai 2 bulan ya teman-teman. 1 sampai 2 bulan pada tanaman cabai yang kita miliki. Dan kemudian dosis ditambah ketika usia tanaman cabai kita semakin berkembang ya teman-teman. Jika pada fase 1 sampai 2 bulan kita menggunakan Ultradap 3 sendok makan, maka untuk NPK 16 kita menggunakan
4 sendok makan per 10 liter air ya teman-teman. Maka ketika mencapai 1-3 bulan, dosis ini kita tambah untuk Ultradapnya 4 sendok makan, dan untuk NPK 16-16-nya 5 sendok makan ya teman-teman. Jadi sebagaimana yang teman-teman simak, ini usia 53 hari setelah tanam, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Jadi memang jangan khawatir ketika cabai kita usia 53 hari dibarengi dengan buah seperti ini. Ini aman ya teman-teman. Karena katanya, bang, kok cabai saya baru usia sekian tapi sudah tumbuh bunga dan buah. Sebetulnya memang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa untuk jenis tanaman cabai rawit ya teman-teman, biasanya memang pertumbuhan itu ketika ingin menginjak usia 2 bulan dibarengi pertumbuhan bunga seperti ini ya teman-teman. Oke, kita ke bagian atas ya teman-teman. Jadi memang untuk jenis cabai rawit kaliber ini, jadi ruasnya dia panjang ya teman-teman. Sehingga untuk usia, bisa teman-teman simak. Jadi untuk usia 53 hari setelah tanam, ini tingginya sudah hampir mencapai sekitar 70 sampai 80 cm. Untuk di kalangan para petani cabai rawit kaliber, memang ada yang tinggi mencapai sampai 3 meter ya teman-teman. Jadi sesuai dengan konsep yang saya lakukan, karena di musim kemarau saya menggunakan daripada batang pisang untuk pendingin alami, dan ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini memang tampak kurang menarik dan memang saya belum melakukan penyepraian. Sedikit agak daun terkena keriting, tapi untuk ke depan saya akan menyepreinya dengan menggunakan Demolis. Maka insya Allah ini akan sembuh ya teman-teman. Jadi ini memang tanpa mulsa. Jadi kalau tanpa mulsa kita harus rutin melakukan penyiangan. Dan nantinya memang bentuknya seperti ini, tapi ke depan insya Allah ini akan tumbuh subur dan tinggi ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses penjelasan pupuk Ultradap untuk tanaman cabai, dosis dan anjuran kegunaannya seperti apa. Terima kasih sekali lagi. Silahkan kalau ada pertanyaan di kolom komentar. Tetap semangat para petani di seluruh Nusantara, saling menghargai dan menghormati. Karena tanpa pangan yang cukup, maka bangsa dan negara tidak akan maju ya teman-teman. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.